Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah salatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawanku di penjuru dunia, apa kabar? Dari gerbang Bukit Dinamika Umat, saya menyapa mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali renungan menjelang senja. Kali ini saya ambil dari buku Sekolah Anak Kita, buku yang keempat, dan bicara tentang pendidikan anak. Pendidikan anak itu bagaikan menanam pohon. Pendidikan bagai menanam pohon. Hal ini terinspirasi dari Al-Quran surah Ibrahim ayat 24 dan 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wal far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha ila akhir. Shadaqallahul azim. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhan. Kawan-kawanku sekalian, orang bijak berkata, mendidik itu tidak bisa mendadak, karena setiap yang mendadak tidak mendidik. Ini keren kali ungkapan ini. Mendidik itu tidak bisa mendadak, karena setiap yang mendadak tidak mendidik. Dan itulah sekarang problema kita. Problem pendidikan kita di tanah air seperti ini, instan. Dan orang tua, murid sekalian inginnya sekarang instan, cepat, mudah, tanpa proses. Padahal pendidikan itu adalah proses yang panjang, yang butuh kesabaran, bagaikan menanam pohon. Dalam buku ini saya menuliskan ada 6 pelajaran yang kita ambil dari pohon soal mendidik ini. Yang pertama adalah ketulusan sang penanam. Siapa penanamnya? Siapa penanam pohon? Itu sangat penting. Dan ketulusannya sangat penting, bukan hanya menanam. Semua orang mungkin bisa menanam, tapi siapa yang tulus menanamnya dan sekuat tenaga, sungguh-sungguh penuh kesabaran dan keikhlasan. Dahulu masih kecil ketika almarhum ayahanda masih hidup, melihat betul bagaimana mereka menanam padi, menanam karet, penuh kesungguhan, kesabaran dan ketulusan. Nah, dalam pendidikan ini pun sama. Dibutuhkan ketulusan dari sang penanam, yaitu sang pendidik. Siapa sang pendidik utamanya? Adalah ayahnya. Ayahlah penanam, ayahlah pendidik. Dan itu butuh ketulusan. Ketulusannya kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan amanah itu kepadanya. Dan ini yang akan kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang penting dari menanam ini? Adalah bibit yang unggul. Bibit yang unggul. Selain ketulusan dari seorang penanam, seorang ayah, maka yang lebih penting lagi adalah bibit yang unggul. Pendidiknya itu, penanamnya itu bibitnya seperti apa? Kalau bibitnya bagus, maka yang tumbuh pun akan bagus. Kalau bibitnya jelek, maka yang tumbuh pun akan jelek. Meski tulus menanamnya, tapi kalau bibitnya tak bagus, rusak, maka juga pohonnya nanti tidak begitu bagus. Apalagi kalau sang penanamnya tulus, ikhlas, sungguh-sungguh penuh kesabaran, terus bibitnya juga bagus. Siapa bibitnya? Apa yang kita tanamkan ke rahim istri. Dalam bahasa agama itu mani, yumna, yang terpancar dia dari tubuh kita dan kita tanamkan ke rahim istri kita. Itulah bibit. Kalau kualitasnya bagus, maka akan bagus dia. Kalau kualitasnya jelek, maka akan jelek dia. Maka bibit ini menjadi penting. Bibit yang unggul. Makanya karena itu, orang-orang hebat, kebiasaannya, dasarnya, biasanya, maka anak-anaknya juga hebat. Tergantung bibitnya. Bukan berarti orang biasa tidak menjadi hebat. Orang biasa boleh jadi memang bibitnya juga bagus. Karena tidak semata-mata karena bibit yang unggul saja. Tidak semata juga karena ketulusan sang penanam saja. Ada 6 faktor yang saya sebutkan dalam buku ini. Jadi yang pertama ketulusan sang penanam, yang kedua adalah bibit yang unggul. Tidak cukup sampai di sini. Ada yang ketiga juga yang menentukan dalam pendidikan anak kita ini adalah tanah yang subur.
Siapa tanah yang suburnya? Sudahlah tulus menanam sang pendidik, sang penanam yaitu ayah. Sudahlah juga bibit yang ia keluarkan yang mau ditanamkan juga bagus. Tapi kalau tanahnya tak subur, tak jadi juga itu pohon tumbuh. Bibitnya pun tak tumbuh. Kalaupun tumbuh, itu tak bagus dia. Ibarat orang kata Melayu bilang, bagian kerakap tumbuh di batu. Hidup segan mati tak mau. Dan itulah istri. Istri kita, rahim istri kita itu adalah tanahnya. Kalau subur dia, disuburi dengan keimanan, dengan keadapan, dengan kesungguhan, dengan kesabaran, penuh kasih sayang. Nah itulah tanah yang subur. Dan bisa bayangkan kalau sang penanam tulus, bibitnya pun bagus dan unggul, lalu tanahnya subur. Sudah mulai tampaklah bayangan kita akan seperti apa bibit itu nanti tumbuh. Apalagi kalau ditambah dengan yang keempat ini. Faktor keempat yang mempengaruhi apa adalah pengawasan yang intensif. Pengawasan yang intensif. Kalau bibit itu sudah mulai tumbuh dia, benihnya sudah mulai terlihat dia, jangan ditinggalkan. Karena kalau ditinggalkan, mungkin akan ada padang ilalang. Hama virus yang bisa menghantam ini bibitnya, tumbuhnya ini, maka akan rusak ya. Maka diawasi. Diawasi dan dijaga, diberikan kandangnya. Kalau nggak ada kandangnya, nanti binatang akan masuk, kambing bisa masuk atau binatang lain bisa masuk. Yang tadinya tumbuhnya sudah mulai bagus, tapi karena tidak diawasi dan tidak dijaga, dia dihantam, dimakan, dirusak oleh binatang atau hama-hama yang mematikan. Dan yang kelima, yang ini yang menentukan, yang kelima adalah pupuknya. Pupuknya yang cukup. Sudahlah dikandangin, sudahlah diawasin, lantas dikasih pula pupuk, disirami tiap hari. Terbayanglah seperti apa tumbuhnya itu. Berikan dia pupuk yang cukup, berikan dia air yang cukup, maka dia akan pelan-pelan. Makanya nikmat sekali melihat para petani kalau bertanam itu. Dari mulai bibit pelan-pelan disiram, diawasi, dijaga tiap hari dengan pupuk yang cukup, air yang cukup. Maka bibit tadi itu mulai tumbuh dari pohon-pohon kecil. Dan yang keenam, yang menentukan juga pengaruh yang menentukan bagi tumbuhnya sebuah pohon adalah iklim yang kondusif. Iklim yang kondusif. Inilah apa iklim yang kondusif itu. Menanam pohon itu harus melihat iklim, cuaca. Tidak semua cuaca iklim itu bisa menanam. Butuh waktu. Ini yang disebut dalam pendidikan timing dan conditioning. Waktu dan kondisi. Itu sangat menentukan. Nah, kalau waktunya tepat. Kita sering mendengar para pakar menyebutkan golden age. Usia emas. Usia emas itu justru di masa anak-anak kita. Mulai dari 4 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun, mungkin sampai dengan SMP itu adalah golden age. Umur yang sangat bagus, emas. Makanya banyak anak-anak di usia sampai 10 tahun itu sudah hafal 30 juz Al-Quran. Hafal kitab ini, hafal kitab ini. Kenapa? Karena memang disitulah timingnya. Kalau sudah sekarang macam kita ini, sudah susah kita memasukinya. Masuknya udah susah pelajaran tuh. Makanya lagu Melayu dulu disebutkan. Belajar di waktu kecil, bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, bagaikan mengukir di atas air. Jadi pendidikan itu perlu timing dan kondisi. Nah, kawan-kawanku di penjuru dunia, ini satu hal yang penting bagi kita. Tiada maksud menggurui. Saya pun sedang belajar juga mendidik anak-anak saya. Dan alhamdulillah sekarang sudah semester akhir di UIN Jakarta yang besar di Diva, yang satu adiknya di Mesir sedang kuliah. Mohon doanya, mohon doakan saya, mohon doakan kami supaya saya mampu mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh dan berakhlak karimah. Dari Bukit Dinamika Umat, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan ridhoi kita, menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleh. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Hadanallahu yakum jama'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.